Halo, 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 halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita jadi kayak agak jarak ini. Kenapa nih Bung Arif nih? Kenapa Ini nih? saya kayaknya kena hujan dikit. Nah, benar Dan cuacanya emang lagi tak betul. menentu. Jadi teman-teman di sana dan para pemirsa itu di luar udara lagi hujan banyak sekali. Jangan jangan main-main hujan. Kita harus ada pilek kayak saya hari ini. Tapi untuk para pemirsa tetap kita jalankan offline. Ih, demi Dengan tetap memperhatikan prokes. prokes. Tumben-tumbenan kita pakai masker. Biasanya kita cuek ya, Dim. Langsung aja, Dim. Iya, Agenda. market kemarin nggak pilek lah. Market nggak pilek, nggak. Kenceng banget malah justru. Yang satu yang kenceng. Oh ya, Yang lain pada obligasi. yang lain sih ada yang pilek. Iya, iya, iya. Oke, oke. Jadi kita bahas pertama itu BBM ya, efek dari BBM naik. Nah. Yang tiba-tiba naik sampai kita aja sampai harus retake. Yes, itu kita nanti akan jelaskan. Terus kemudian ya mungkin ada sedikit update dari berita dari Rusia, terus kemudian dari ada interest rate dari beberapa negara, GDP dari beberapa negara. Ada juga berita duka cita Oh iya, dari negara Inggris sana. God Save the King sekarang berarti, God bukan save Queen the king. lagi. Semalam nanti kita ngomong. Oke, itu ada berita juga, terus ya nanti akan kita lihatlah market ke Satu depan lagi, seperti apa. Beige Apa- Book. Oh iya, Beige Book, iya benar-benar. Beige Book, terus kemudian market ke depan seperti apa. Yes. Oke, Bung Arif. Kita langsung mulai aja. Ting tung. Ting tung. Iya. Gue mau santai-santai aja hari ini. Lu kalau Iya. sama lu tuh kayak lu ini gitu, serius gitu, Iya. bahasnya serius gitu. Enggak, ini jadi kita Kita terakhir agak- itu kita kan kemarin podcast hari Sabtu pagi ya, minggu lalu ya, sebelum BBM naik. Sebelum BBM naik. Terus tiba-tiba sebelum podcast ini dibuat, belum YouTube-nya dibuat, tiba-tiba BBM udah naik duluan. Iya. Jam 2.30 ya. Jadi manusia boleh merencanakan, yang maha kuasa yang menentukan tetap. Sebelum Iya. itu mungkin kita berduka cita atas berpulangnya Ibu Ratu, Cih. ya. Kan lu kenal? Kenal. Di TV kenal. Eh, Queen Elizabeth Oh, iya, II iya. meninggal kemarin ya, Din? Dan itu monarki terlama. Iya. Beliau jadi ratu itu umur 20-an. Iya, tahun 1920 apa 30 Iya, ya, 19 berapa ya? meninggal Gitu, umur, udah, gue meninggal, gitu. meninggal umur 96. Jadi Iya. 70-an tahun beliau Iya. di posisi tersebut. Dan berarti selama Dan hidupnya, sangat dilukan beliau itu memang. ya, selama hidupnya nggak pernah susah kayaknya Bung Arif. Lu ada filmnya tuh dulu tuh gue lihat tuh. Kalau jalan-jalan di taman gede amat. Itu Iya, iya, taman kerajaan Inggris ya. kalau gue sepedaan gue nggak perlu keluar luar. Di situ aja udah cukup kali. Lalu juga akhirnya Nah, itu 2 hari setelah dia bertemu Perdana Menteri Inggris yang baru. Ya, jadi Perdana Menteri Inggris yang baru itu kan baru ditunjuk tuh Liz siapa ya, lupa ya namanya jadi itu. Nah, itu Perdana Menteri yang baru menggantikan Boris Johnson yang mengundurkan diri beberapa bulan yang lalu. itu udah permanen ya, Dim? Bukan Udah, acting ya? Enggak, udah fix karena dia memimpin partainya, Partai Konservatif ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Dan ya dia sebelum apa ya dia silaturahmi dulu kan ke Queen-nya gitu kan. Itu kalau nggak salah di hari Selasa. Nah, hari Kamisnya Queen-nya meninggal. Terus tadi malam tuh kayaknya udah gue lihat bukan pengganti si Prince Charles, Oh iya, King Prince- Charles. King Charles III. Iya, dan lagu kebangsaan Inggris berubah jadi Masa? God Save the Queen tadinya, Oh, sekarang God Save the King. Dan itu tadinya sebelumnya God Save the King. Terus pas Queen Elizabeth jadi Queen, God Save the Queen. Sekarang balik lagi God Save the King. Nah, Gitu. tadi malam juga gua highlight lu itu di New York Stock Exchange itu mengheningkan cipta sebelum market dibuka. Oh, dan Liga Inggris nggak ada ditunda nih. sama- Agak sedikit merusak kesenangan gue di weekend sih ini. Tapi harus tetap dalam rangka berduka cita jadi ya. Sama sepertinya ada meeting dari Bank of England. Mereka menunda penentuan suku bunga Ya, untuk ya, di September 2002 karena kedukaan Ya. kedukaan atas meninggalnya Ratu Elizabeth. Ya, padahal minggu kemarin tuh banyak berita-berita terkait dengan suku bunga di negara lain ya, juga inflasi, data GDP dan nanti akan kita bahas. Yes. Tapi sebelumnya mungkin kembali ke topik BBM nih yang di Indonesia. Topik nih. BBM dulu kita ngomongin. Iya, jadi tiba-tiba hari Sabtu ya jam 2
2 lah, jam 12-an lah ya. Yes. Itu menaikkan BBM bersubsidi. Yes. Dan kita waktu itu sudah ngebahas lah, kita retake ya. Yes. Terpaksa kita retake endingnya. Dan waktu itu kita bilang bahwa market akan berhati-hati, terutama IHSG, obligasi ya. Terutama obligasi yang terkena impact dan saham-saham yang transportasi lah yang relatively agak turun. Nah, kemarin itu kita ngelihatnya itu adalah bahwa waspada atas kenaikan BBM karena belum ketok palu. Sebelumnya yang akhirnya kita retake. Nah, terus ternyata naik kan siang-siang. Iya, betul. Akhirnya kenaikan-kenaikan tersebutlah yang kemarin kita akhirnya jadikan topik untuk apa yang terjadi di minggu ini gitu. Betul, tapi ternyata kenyataannya IHSG itu masih kuat banget. Nah, ya. Coba dikasih tahu, Dim. End-up-nya itu IHSG itu naik 1,26%, bertengger di level di atas 7242 yang memang minggu lalu tuh dites nggak bisa, tapi malah justru setelah BBM naik dia ikut menembus 7200. Mungkin ya kalau misalnya gue lihat pergerakan ini memang lebih banyak ditopang oleh sektor komoditas. Betul. Terutama karena Rusia, ini efek dari Rusia Ukraine juga ya, di mana Rusia itu menstop aliran gas ke negara Eropa, terutama Jerman, sehingga mungkin negara-negara Eropa dan negara lainnya ini harus mencari source of alternatif energi. Yes. Itu. Jadi mungkin itu yang sedikit menopang harga IHSG. Karena IHSG ini memang kan weight-nya si komoditas itu besar. Iya, jadi betul. Karena kita juga salah satu penghasil komoditas. Ya, ada gas, ada batu bara dan gitu. Ya, jadi itu dibuat sebagai benchmarknya kenapa si investor-investor itu akhirnya masuk ke saham-saham komoditas. Yes, kok jadi begini? Masker agak mengganggu. Nah, sehingga kalau kita lihat itu kan masih perkasa aja tuh si indeks harga saham gabungan kita ini, ya salah satunya karena itu tadi, karena kita juga salah satu penghasil energi, dan yang kedua dianggap fundamental kita memang masih bagus. Iya, oke. Ya itu dia impact dari harga BBM so far memang kalau gue lihat ya seminggu ini harganya belum naik, harga belum naik terlalu parah sih menurut gue ya, dari sepenglihatan sekejap gitu ya. Mungkin ada ojek online kan katanya memang mau naik gitu kan, tapi kalau misalnya gue makan itu ya naiknya paling 1.000. Oh gitu ya? Masih dalam range normal lah menurut gue ya gitu. Jadi ya ini implikasinya so far seminggu belum terlalu terlihat. Demo-demo juga ya untungnya nggak berakhir anarkis ya. Memang setiap hari kayaknya ada demo. Ada. Di daerah-daerah juga. Ada juga yang serem-serem. Oh iya, di daerah-daerah terutama ya. Tapi maksudnya di Jakarta sendiri nggak separah dulu kan. Dulu kan sempat ada yang bakar-bakar halte gitu kan. Chaos lah gitu. Kemarin gue biasanya pulang kantor itu naik Gojek. Cuman karena hujan, akhirnya kemarin naik taksi. Untung dapat. Gue tanya terhadap Argo gimana kenaikan suku bunga BBM. Kenaikan harga BBM naik 500 perak per kilometer berarti. Tapi kalau untuk Gojek gue belum ngelihat implikasinya secara jelas karena kan memang akhir-akhir ini kan surcharge-nya kan tinggi naik terus tuh gara-gara si hujan. Betul. Nah, ya mudah-mudahan selama di contain dari harga-harga lain ya mudah-mudahan impactnya nggak separah apa yang dipikirkan. Tapi memang para ekonom itu memperkirakan inflasi Indonesia akan naik ke level lebih dari 6%. 6 sampai 7 ya kalau gue bilang kan dulu tuh sampai 8% tuh agresifnya mungkin sampai 8%. Tapi ekonom tuh rata-rata memperkirakan 6 sampai 7,5 lah maksimum gitu. Dan itu ya mungkin ya masih udah di harga yang naik udah beres semua ya. Listrik udah bensin udah terus gas udah. Itu bulanan lalu tapi kan iya betul. Berarti seharusnya sih sudah tidak ada kejutan-kejutan betul dari kebutuhan sehari-hari. Betul, tinggal si makanan aja nih. Jangan sampai ada surprises. Betul karena memang karena juga di satu sisi harga oil nih itu kan memang mengalami penurunan banyak
Iya, Di bawah 90 kan? Iya, dari sebulan yang lalu tuh kan di atas 100. Iya. Ini sekarang udah 2 mingguan lebih, ini udah di bawah 100 ya. Yes. Dan bahkan untuk yang WTI itu udah di 87, Ish. di bawah 90. Sementara Brent di 93. Hah. Nah, tapi kan memang oil ini volatile banget ya, Yes. beberapa akhirnya. Jadi memang nggak bisa dijadikan patokan. Hmm. Karena memang banyak yang pertanyakan, kenapa pas harga minyak turun, lu malah naik nih pemerintah, gitu. Oh, tapi si Bapak Menteri udah janji. Apa tuh? Kalau misalnya harga emang turun, akan turun harganya juga. Ya, kalau stabil ya. Kalau Maksudnya stabil. kalau memang beberapa hari ini kan memang naik turun, tapi ya Itu lucu tuh nanti kalau misalnya lagi hari ini naik, besok turun. Nanti pas ngantri, dia pulang gara-gara naik tengah. Dia harganya udah kayak indeks. tapi masalahnya kalau Naik turun. BBM turun, makanan nggak turun. Itu taksi juga gue yakin nggak turun tuh. Oh iya, karena mereka juga begitu. Rata-rata kan begitu kan. Nah, itu makanya memang kenaikan ini sangat-sangat diperhatikan. Iya. Apa ya? Sebelum naik tuh biasanya tuh dihitung-hitung banget gitu. Jadi bakalan nggak turun kalau misalnya bensin turun. Biasanya begitu, tetap. Kan dia nanti dibilangnya kan harga bensin tidak mempengaruhi pembuatan terigu. Iya ya, pas turun begitu ngomongnya. Iya. Pas naik ngomongnya beda lagi. Betul, nanti kalau terigu kan segitu-gitu aja. Iya. Bonds itu Bonds ini kan pasti lebih terpengaruh ya, karena Lebih. itu efeknya terhadap inflasi, Betul. suku bunga. Nah, apa udah dah. jadi seperti yang kita ngomongin minggu lalu, memang akan ada pelemahan atau kenaikan yields di obligasi. Nah, cuman waktu itu karena ini barang baru nih si harga BBM, jadi tidak sempat berpikir panjang, langsung gua sikat 7.1, 7.4. Ya kan ternyata nggak segalak itu. Naiknya yields itu di minggu lalu tutupnya di 7.14. Oh, si 7.1-an ya. 7.1-an masih. Not 7.14. even 7.3. Belum. Nah, akhirnya 7.17. Walaupun di tengah jalan, kemarin di pertengahan minggu itu, di awal minggu ya orang-orang masih pada langsung adjustment dong. Iya. Adjustment. Jadi sempat di intraday tuh sempat naik 7.2 something gitu. Oh. Di hari Senin khususnya. Iya, Di hari iya, Senin iya, sempat ke 7.21. Namun turunnya lumayan cepat. Jadi kemarin di awal minggu itu ditutup di 7.16. Ya. Di pertengahan minggu ketemu lagi 7.2, akhirnya ditutup lagi di 7.17. Nah, jadi perkiraan mengenai tapi yang gua mesti rectify lagi datanya. Kepemilikan asing turun jauh atas obligasi pemerintah. Data yang gua ambil dari handphone karena kemarin gua nggak bisa ngambil data yang beneran. Dari handphone itu kepemilikan asing 742 triliun. Oke. Dibanding sebelumnya itu 759. Jadi turun 10 triliun. Ya, jadi memang selama ini ditopang oleh domestik ya berarti ya, Bang Arif ya? Domestik. Dan itu Mungkin terlihat kebutuhan bank. betul, dan itu terlihat dari memang pemerintah ini sekarang kalau issuing bonds sudah lebih banyak dalam mata uang rupiah. Oke. Oke. Nah, kita ke global nih, Bung Arif, ada beberapa data dari global juga. Batchbook. Ya, sebelum ke batchbook nih ya. Batchbook. Ada banyak data inflasi dan suku bunga dan GDP. Ya, jadi yang pertama itu ada RBA rate di mana dia menaikkan suku bunganya lagi 50 basis point. Itu sesuai dengan ini ya kurang lebih ya sesuai dengan perkiraan. Terus kemudian ada GDP Aussie yang masih tetap tumbuh di atas perkiraan. Terus euro juga masih agak slowing down euro, tapi overall better than forecast. Jepang bahkan ini juga better than forecast. Nah, tapi yang inflasi di China ini kan terkait dengan lockdown dan lain-lain ya, itu masih menunjukkan perlambatan ya dari 2,7%. Ekspektasinya naik ke 2,8, malah inflasinya melambat ke 2,5%. Yes. Gitu. Nah, terus kemudian ECB rate itu juga naik. Jadi overall Naik semua. Iya, secara global itu inflasinya naik. Dan bank sentral itu juga sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunganya rata-rata sesuai dengan perkiraan. Gitu. Tapi memang di China ini yang sekali lagi memang masih mengalami kesulitan karena terkait dengan lockdown. Masih terus ya mereka ya? Iya, dan ini memang Disiplin juga loh. menjadi banyak juga sekarang kan Xi Jinping ini kan mau running terus nih jadi Perdana Menteri. Ini yang menjadi semacam penghalang. question mark apakah benar
strategi yang diambil zero COVID ini masih benar atau enggak. Masih gitu. relevan atau tidak? Iya, itu akan menjadi Karena itu menjadi perdebatan. salah satu faktor yang sangat memperlambat pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Betul, betul. Mualah faktor utama. Iya, betul. Karena di satu sisi juga kan dia juga yang seperti kita udah pernah bahas di podcast sebelumnya, dia ada banking crisis, terus kemudian perumahan, propertinya ya, juga apartemen. bermasalah gitu. Jadi, nah ini yang akan dites nih si Jinping ini Menjadi PR besar membalikan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. betul kekuatan politisnya dia Yes, kuat nggak nih? Karena betul. gampang sebenarnya digoncang kalau sekarang. Dia lagi sibuk itu kali, Dim, latihan militer. Iya, Ya against kan? Taiwan ya. Wah, sekarang ribut lagi sama US lagi kan? Nah. Jadi itu mungkin dipikirkan lah, Pak. Betul betul. Ya. Nah itu overall di global dan terus kemudian ada Beige Book nih Bung Arif. Gimana? Beige Book. Beige Book Bung Arif. Beige Book apa, Dim? Itu adalah Laporan, Review. ya laporan Review dari- kondisi keuangan ekonomi di US di US. yang akan nanti dipakai buat bahan meeting para petinggi Fed dalam FOMC meeting. Jadi kalau kita lihat sekarang berarti para pemirsa ada 3 penentuan suku bunga yang dari US yang major ya. Selain data-data ada penentuan suku bunga The Fed, ya kan? Satu lagi ada Fed's Minutes, satu lagi ada Beige Book. Nah ini kita mau cerita yang Beige Book. Oh ini panjang reportnya. Cuman kita bisa highlight aja bahwa dalam Beige Book itu memang The Fed itu menyatakan harga tinggi itu artinya inflasi ya. Harga tinggi dan pasar tenaga kerja itu masih membebani pertumbuhan ekonomi di US tahun depan even. Nah jadi apa namanya kegiatan-kegiatan bisnis di US ini masih belum terlihat hilalnya lah. Hilalnya akan recover-nya seperti apa? Iya. Karena tadi karena lu bilang nah apa namanya masih market akhirnya masih melihat gitu bagaimana indikasi dari The Fed selanjutnya. Iya. Tapi kita udah ngomongin harga apa namanya si tenaga kerjanya masih agak lemah, harga bensin harga oil turun di bawah 90, tapi petinggi-petinggi at least ada 2 analis dari sebelumnya adalah pengurus BI-nya di US itu tetap menyatakan bahwa hawkish masih kenaikan si suku bunga di US ini. Betul. Artinya masih ngomongin 50 basis point sampai 75 basis point untuk pada meeting berikutnya. Berarti terakhir juga mereka masih dari Beige Book itu mereka masih komentarnya masih hawkish ya, masih agresif menaikkan suku bunganya. Iya. Jadi Nah, kalau mungkin kita habis ini langsung ke minggu depan aja nih Bung Arif karena minggu depan itu ada data penting Mana, Dim? sekali. Mana, Dim? Inflasi US. Oh, inflasi US ya? Yes, Oh. ada inflasi Jerman juga. Nah, ini juga sebenarnya penting karena Jerman ini sangat terimplikasi dari di stopnya aliran gas Rusia ke Jerman. Nah, itu kan kelihatan nih. Di antara yang lain ya, kalau misalnya kita lihat inflasi negara lain itu udah agak mereda. Tapi inflasi Jerman ini diperkirakan masih akan terus naik dari 7,5 ke 7,9. Gitu. Seperti teman-teman kita highlight minggu lalu, Jerman ini adalah pengguna suplai energi terbesar dari Rusia. Iya, karena dia punya gas alirannya itu dari Rusia langsung ke Jerman ya, dan banyak orang ya intinya sekarang mereka jadi kelabakan gitu. Sekarang Rusia memainkan memainkan Kartu turfnya. Iya, kartu komoditasnya Iya. dia. Nah, Dibeli Turki. iya. Jadi dia gasnya. jual aja ke Turki, yoi. Memang salah satu source yang dari Rusia itu either minyak ataupun gas itu rata-rata larinya ke India, China, iya. sama Turki. Betul. Gitu. Nah, Belum sampai ke Indonesia. karena jauh. Kalau ini kan mereka masih berdekatan. Gitu. Karena Rusia itu ya kalau misalnya lihat petanya itu mereka ngadep lautnya itu laut bagian atas yang dingin. Jadi lewat kapal itu susah. Gitu. Jadi satu-satunya jalan itu mereka lewat darat biasanya. Nah, darat itu kan di bawahnya tuh China, India kayak gitu. Atau Eropa bagian barat, Ukraine dan teman-temannya lah ya. Ya. Gitu. Nah, itu yang menjadi problem buat Rusia lah gitu. Nah, jadi satu adalah CPI di Amerika. Iya. Kalau Dan di itu Indonesia sangat ditunggu dan ada data sangat. retail sales juga. Betul. Kalau di Indonesia ada data neraca trade balance tuh neraca perdagangan kan? Neraca Trade balance lah perdagangan.
trade balance akan ada di Indonesia untuk minggu depan datanya. Betul. Nah, ini kita lihat ya, jadi market minggu ke depan mungkin kita bahas ya, dia akan sangat menantikan inflasi US seperti apa. Ya. Karena akan merubah ataupun akan menentukan persepsi pasar terhadap kebijakan Fed ke depannya. Yes. Walaupun Fed ngomongnya masih agresif, Iya, tapi terus kalau kegocek lagi loh. Terus kegocek lagi kayak BBM loh. betul. Nah, kalau misalnya dia agak sedikit slowing down dan forecast, mungkin market akan positif. Tapi kalau memang masih cenderung masih agak naik, nah itu akan berat lah untuk market. Yes. Tapi kalau misalnya kita lihat harga minyak yang turun dan juga katanya gasoline price-nya juga di sana juga udah mulai turun. Itu ya mudah-mudahan harganya turun. Jadi minggu depan harusnya, nah ini penting Belum nih. sempat pikir ya. Kalau misalnya kita lihat US rupiah belum kita bahas sebenarnya minggu lalu. Minggu lalu tuh sebenarnya US rupiah kan menguat. Tadinya gue pikir menembus 14.800. Ternyata cuma 14.850-an lah. Oke. Baru-baru ditutup 14.830 dan ini mungkin kalau misalnya ini ya range-nya memang di 14.800-an dites nih. Untuk US rupiah minggu depan 14.800 akan dites. Maksud lo akan bergerak ke bawah 14.800 ya dicobanya di bawah ya. 14.800 dicoba. Ya, kalau untuk yield mungkin gue masih belum bisa bicara banyak karena ada data inflasi kapan sih? Tengah minggu apa? Akhir minggu ya. Kalau akhir minggu mungkin kita lihat sebelum data CPI, gue ngelihat masih ada kecenderungan yieldnya tetap akan naik walaupun mungkin nggak banyak-banyak ya. Jadi gue masih ngelihat tetap di 7.1, 7.4 tadi ya. Masih tetap di situ aja gue ngomongnya. Ya mungkin 7,3 juga agak sulit ditembus saat ini ya. Sama kalau untuk menembus 7 ke bawah kayaknya masih juga belum. Jadi terbatas 71, 73 lah ya. Iya, sekitar di situ. Nah, untuk IHSG ini juga akan ngetes 7250. Dan 7250 ini 7250 bentar. Oke, 7250. 7250 ini kunci. Jadi sebenarnya beberapa minggu yang lalu tuh gue pengen bilang bahwa IHSG itu sebenarnya kunciannya di 7250 kalau dia mau naik ke atas. Jadi kalau udah kena 7250, dia langsung ke atas lagi tuh. Strong break ya. Jadi kayak strong break di atas 7250, jadi kayak sekalinya break 7250 udah nggak balik-balik lagi. Nah itu pertanda bahwa dia akan naik terus. Ini gitu. Kita udah secara teknikal udah ya. hit highest lagi ya terakhir. Udah highest high ya. Kayaknya udah belum ya, belum gue cek lah ya terakhir gimana. Nah, jadi memang kuncinya di 7250. Tapi kan beberapa minggu ini kan data-datanya tuh kayak agak mengkhawatirkan. Makanya gue pikir kayaknya level 7.200 aja susah. Iya. Ternyata malah kemarin 7.200 gampang. Nah, sekarang level berikutnya adalah 7.250 dan ini sangat kunci. Iya. Kalau memang 7.250 break dan strong break, dia nggak turun-turun lagi, ya udah langsung aja sikat lah semuanya. Betul. Jadi kalau misalnya udah para investor dan investoria mau masuk posisi seperti yang Bung Dimas tadi di reksadana saham, di saham-saham pilihan masing-masing, itu lihat tadi level-level yang tadi Bung Dimas sampaikan. Iya, betul. Tapi di satu sisi ya memang satu-satunya penghalang adalah omongannya si Powell dan rekan-rekannya. Iya. Itu ya dan makanya inflasi US ini akan sangat penting. Karena berarti ya ntar omongan lu jadi nggak ngaruh kalau misalnya datanya ternyata inflasinya rendah. Terus lu masih ngomong hokis-hokis, jadi orang juga males kali gocek-gocekan lagi jadinya. Oke. Gitu. Sebelum kita tutup, thank you untuk para pemirsa. Kita senang sekali mendapatkan pertumbuhan pemirsa. Ini serem banget. Kita senang banget. Thank you untuk pendengar-pendengar baru yang nggak tahu dari mana. Tapi very much appreciated. Kita akan tetap bersama-sama para pemirsa. Mudah-mudahan saran-saran sangat dinantikan. Betul. Ya. Langsung aja ke IG kita atau komentar di YouTube-nya. Sip. Thank you. Thank you very much. Bye bye.